Tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Agama Islam mengajarkan kepada umat manusia berpandangan positif dan optimis terhadap kehidupan dunia. Sebagai agama paling sempurna, Islam berjalan mengikuti sejarah dan Islam juga tetap berpijak pada identitas yang diwahyukan. Tradisi Islam di Nusantara merupakan metode dakwah yang dilakukan para ulama masa itu. Para ulama tidak menghapus secara total adat yang sudah berlangsung di masyarakat. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam dalam adat-adat tersebut dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam dapat diterima. Dengan demikian, tradisi Islam yang ada di Nusantara bukan merupakan ajaran Islam yang harus diamalkan, tetapi sebagai metode dakwah saat itu saja. Kesenian dan adat Nusantara. Banyak kesenian dan adat yang berkembang di Nusantara bernapaskan Islam. Semua itu dalam rangkaian dakwah Islam yang dilakukan pada masa itu. Wayang. Wayang dikenal sejak zaman prasejarah, yaitu sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Masyarakat Indonesia memeluk kepercayaan animisme berupa permujaan roh nenek moyang yang disebut hyang atau dahyang, yang diwujudkan dalam bentuk arca atau gambar. Wayang merupakan seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Pulau Jawa dan Bali. Pertunjukan wayang telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan sangat berharga. Kesenian wayang di Nusantara merupakan hasil karya seorang ulama yang terkenal, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai sarana dakwah menyebarkan agama Islam di Nusantara. Masyarakat Jawa Tengah khususnya menganggap kesenian wayang tidak sembarang kesenian. Wayang mengandung nilai filosofis, religius, dan pendidikan. Kesenian selanjutnya yaitu ada qasidah. Qasidah berasal dari bahasa Arab qasidah, artinya puisi yang lebih dari 14 bait. Qasidah merupakan jenis seni suara yang bernafaskan Islam. Lagu-lagu yang dinyanyikan berisikan unsur-unsur dakwah Islamiyah dan nasihat-nasihat yang sesuai ajaran Islam. Lagu-lagu qasidah biasanya dibawakan dengan irama gembira dan diiringi rebana. Lalu selanjutnya ada hadroh. Hadroh adalah suatu kesenian dalam bentuk seni tari dan nyanyian yang bernafaskan Islam. Lagu-lagu yang digunakan adalah lagu-lagu yang berisi ajaran Islam, sedangkan musiknya menggunakan rebana dan genjring. Hadroh biasanya dipentaskan dalam acara syukuran atas kelahiran anak, khitanan, pernikahan, atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keislaman. Hadroh banyak mempunyai fungsi, diantaranya sebagai ibadah atau agama, sebagai sosialisasi, sebagai kesenian dan sastra, sebagai upacara, dan sebagai kepariwisataan. Adat-adat yang ada di Nusantara. Yang pertama yaitu adat Melayu. Nah, kehidupan orang Melayu selalu diwarnai dengan upacara adat sebagai warisan tradisi nenek moyang mereka. Masuknya agama Islam sedikit banyak mempengaruhi dalam pelaksanaan upacara adat tersebut, misalnya kelahiran anak hingga masuk dewasa. Anak yang baru lahir, jika bayi itu laki-laki, segera diazankan, sedangkan bayi perempuan diikomahkan. Khusus bayi perempuan, lidahnya ditetesi madu dengan menggunakan kain. Hal itu dimaksudkan agar anak tersebut memiliki kata-kata semanis madu. Beberapa hari setelah kelahiran diadakan acara akikah sesuai ajaran Islam. Bayi laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing, sedangkan bayi perempuan diakikahi dengan 1 ekor kambing. Selain diakikahi, juga dilakukan pemotongan rambut sekaligus pemberian nama kepada bayi tersebut. Pada usia anak masuk 7 tahun, orang tuanya akan mengantarnya kepada guru ngaji untuk belajar Al-Quran, bersilat, dan menari zapin. Pada saat itu, tiba waktunya seorang anak dikhitan atau bersunat, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam acara bersunat, pesta perayaannya dimeriahkan dengan kesenian gazel atau langgam. Selanjutnya ada adat Minang. Di antara adat Minang adalah anak laki-laki yang sudah menginjak usia akil baligh harus segera dikhitan dan belajar mengaji. Masyarakat Minang mempunyai adat kebiasaan dalam rangka mengantarkan anak laki-lakinya menuju masa kedewasaan. Misalnya,
Upacara khitanan. Upacara tersebut sebagai tanda bahwa anak laki-laki sudah dianggap dewasa, sekaligus untuk mengislamkan dirinya. Adapun untuk anak perempuan yang masuk usia dewasa, diadakan upacara merias rambut atau menata konde. Upacara itu diadakan ketika anak perempuan tersebut mendapat haid pertama. Selanjutnya ada adat Bugis. Negara kita terdiri atas berbagai suku bangsa. Setiap suku mempunyai tradisi atau adat istiadat masing-masing. Di Bugis, ada jenis tarian adat yang disebut tari pergaulan. Tarian itu dapat dimainkan baik oleh penari tunggal maupun kelompok. Tarian yang dimainkan secara berkelompok biasanya dimainkan oleh sekelompok perempuan atau laki-laki. Tari pergaulan seringkali disajikan dalam berbagai upacara seperti pernikahan, khitanan, atau hajatan lainnya. Tarian itu bertujuan untuk memeriahkan jalannya upacara. Selanjutnya ada adat Madura. Madura mempunyai beberapa kesenian adat seperti sandur. Sandur mempunyai beberapa arti. Di Madura Timur, sandur berarti nyanyian ritual, meniru suara gamelan dengan mulut dan tata cara bersenandung menghibur diri. Di Madura Barat, khususnya di Bangkalan, sandur mempunyai arti pertunjukan teater komedi yang dahulu disebut Slabadan. Namun belakangan ini lebih populer dengan sebutan sandur Madura. Adat Sunda. Masyarakat Jawa Barat sebagian besar menganut agama Islam. Meskipun demikian, banyak adat yang masih berlaku. Sunda memiliki berbagai macam adat yang bernapaskan Islam, di antaranya setelah kelahiran hingga menjelang dewasa. Kelahiran bayi merupakan suatu peristiwa yang didambakan oleh kedua orang tuanya. Di Sunda, apabila bayi yang lahir laki-laki, ia akan segera diazankan di telinga kanan dan diiqomahkan di telinga kiri. Apabila bayi itu perempuan, ia cukup diiqomahkan, dengan harapan bayi yang baru lahir sudah mendengar kebesaran nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak menjadi anak yang soleh, bijaksana, pandai, dan taat menjalankan perintah agama. Kelahiran bayi ditandai dengan penyembelihan akikah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedewasaan seorang anak laki-laki ditandai dengan upacara yang disebut khitanan atau sunatan. Khitan biasanya dilakukan ketika anak berusia 7-8 tahun. Anak yang akan dikhitan disuruh berendam terlebih dahulu. Hal itu dimaksudkan agar pada saat dikhitan tidak banyak darah yang keluar. Kemudian, anak yang akan dikhitan mengenakan sarung.